Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Emil Hamdi dengan NIM B1B1210068 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan bagaimana sejarah berdirinya suatu provinsi Jambi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemerintahan daerah. Berdirinya suatu provinsi Jambi ditandai dengan berakhirnya masa Kesultanan Jambi menyusul gugurnya Sultan Taha Saifuddin pada tanggal 27 April 1904 dan berhasilnya Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi. Maka Jambi ditetapkan sebagai keresidenan dan tergabung ke dalam wilayah Hindia Belanda dengan residen Jambi yang pertama yaitu O.L. Helfrich yang diangkat berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 20 tanggal 4 Mei 1906 dan pelantikannya dilaksanakan tanggal 2 Juli 1906. Kekuasaan Belanda atas Jambi kurang lebih berlangsung selama 36 tahun karena pada tanggal 9 Maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada pemerintahan pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, presiden berubah menjadi Shu, dipimpin oleh seorang Shuko, dan kresidenan menjadi Shukokan, dan Afdeling berubah menjadi Bunshu. Angkatan Darat Kerajaan Jepang masuk ke wilayah Jambi melalui pelabuhan Palembang dan Padang. Tentara Angkatan Darat Jepang berhasil mendudukan Sarulangun pada tanggal 24 Februari 1942 melalui Lubuk Linggau dan Musirawas, sedangkan tentara Jepang dari Padang menduduki Muara Bungo pada tanggal 28 Februari 1942 dan Muara Tebo pada tanggal 4 Maret 1942. Dalam beberapa tulisan, kota Jambi berhasil diduduki oleh Jepang pada tanggal 4 Maret 1942 yang dipimpin oleh pada saat itu Kapten Oreta, sedangkan Kerinci diduduki Jepang baru tanggal 17 Maret 1942 yang masuk melalui Padang. Nah, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah pada Sekutu. Tanggal 17 Agustus 1945 diproklamirkanlah Negara Republik Indonesia oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Sandes Muhammad Hatta. Sumatera pada awal kemerdekaan menjadi satu provinsi, yaitu Provinsi Sumatera dengan ibu kota Medan, dan Mr. Teuku Muhammad Hasan ditunjuk memegangkan jabatan Gubernur Sumatera saat itu. Mengenai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, di Jambi baru didapat masyarakat Jambi pada tanggal 18 Agustus 1945 berdasarkan informasi Akagani yang saat itu berada di Palembang, dan oleh barisan pemuda dan masyarakat dikibarkanlah bendera merah putih pertama kali di puncak bangunan Watertoren atau PDAM Banteng sekarang. Pada tanggal 18 April 1946, Komite Nasional Indonesia Sumatera atau KNI bersidang di Bukit Tinggi memutuskan Provinsi Sumatera terdiri dari 3 subprovinsi, yaitu Subprovinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Subprovinsi Sumatera Tengah mencakup Residen Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Tarik-menarik Residen Jambi untuk masuk ke Sumatera Selatan atau Sumatera Tengah terjadi cukup alot dan akhirnya ditetapkan dengan pemungutan suara pada sidang KNI Sumatera tersebut, dan akhirnya Residen Jambi masuk ke Sumatera Tengah. Subprovinsi dari Provinsi Sumatera ini kemudian dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1948 ditetapkan sebagai sebuah provinsi. Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintah daerah, Presiden Jambi saat itu terdiri dari 2 kabupaten dan 1 kota peraja. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah Kabupaten Merangin yang mencakup Kewedanan, Muara Tebo, Muara Bungo, Bangko, dan Kabupaten Batanghari. Terdiri dari Kewedanaan, Muara Tembesi, Jambi luar kota, dan Kuala Tungkal. Masa terus berjalan, banyak pemuka masyarakat yang ingin Residen Jambi untuk menjadi bagian Sumatera Selatan, dan di bagian lain
ingin tetap, bahkan ada yang ingin berdiri sendiri. Terlebih dari itu, Kerinci kembali dikehendaki masuk ke Residen Jambi. Karena sejak tanggal 1 Juni 1922, Kerinci yang tadinya bagian dari Kesultanan Jambi dimasukkan ke Residen Sumatera Barat, tepatnya jadi bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci, PS atau PSK. Nah, tuntutan Presiden Jambi menjadi daerah tingkat satu provinsi diangkat dalam pernyataan bersama antara Himpunan Pemuda Merangin Batanghari dengan Front Pemuda Jambi pada tanggal 10 April 1954 yang diserahkan langsung kepada Bung Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia di Bangkok, yang ketika itu berkunjung ke sana saat itu. Penduduk Jambi saat itu tercatat kurang lebih 500.000 jiwa, tidak termasuk Kerinci, sehingga memungkinkan untuk menjadi provinsi tersendiri. Keinginan tersebut diwujudkan kembali dalam Kongres Pemuda se-Daerah Jambi tanggal 30 April 1000 ada tanggal 30 April sampai 3 Mei 1954 dengan mengutus 3 orang delegasi, yaitu R.D. Abdullah, Ati Hanafiah, dan Haji Said, serta seorang penasihat delegasi yaitu Bapak Syamsu Bahrun mengenai menghadap Mendagri Profesor Dr. Mr. Khazairin di Jakarta. Berbagai kedaulatan tekad setelah itu bermunculan, baik oleh gabungan parpol, partai politik, Dewan Pemerintahan Marga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merangin, Batanghari. Puncaknya pada Kongres Rakyat Jambi 14 sampai 18 Juni 1955 di Gedung Bioskop Murni terbentuklah Wadah Perjuangan Rakyat Jambi bernama Badan Kongres Rakyat Jambi BKRD, mengupayakan dan memperjuangkan Jambi menjadi di daerah otonomi tingkat 1 Provinsi Jambi. Pada Kongres Pemuda Se-Daerah Jambi, tanggal 2 sampai 5 Januari 1957, mendasar BKRD menyatakan Presiden Jambi secara de facto menjadi provinsi selambat-lambatnya tanggal 9 Januari 1957. Sidang pleno BKRD tanggal 6 Januari 1957 pukul 2 dengan resmi menetapkan Presiden Jambi menjadi daerah otonomi tingkat 1 provinsi yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat dan keluar dari Provinsi Sumatera Tengah. Dewan Banteng selaku penguasa pemerintah Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Tengah yang telah mengambil alih pemerintah Provinsi Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyoharjo pada tanggal 9 Januari 1957 menyetujui keputusan BKRD tersebut. Nah, setelah itu pada tanggal 8 Februari 1957, Ketua Dewan Banteng Letkol Ahmad Hussein melantik Presiden Jamin Datuk Bangindo sebagai akting gubernur dan Haji Hanafi sebagai wakil akting gubernur Provinsi Jambi dengan staf 11 orang yang dikukuhkan dengan SK nomor 009 strip KD strip U strip L KPTS tertanggal pada 8 Februari 1957 dan sekaligus meresmikan berdirinya Provinsi Jambi di halaman rumah Presiden Jambi, kini Gubernuran Jambi. Pada tanggal 9 Agustus 1957, Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno akhirnya menandatangani di Denpasar, Bali, Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, tanggal 25 Juli 1958, Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah Sumatera tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 disebutkan pada pasal 1 huruf B bahwa daerah Sumatera tingkat 1 Jambi wilayahnya mencakup daerah Sumatera tingkat 2 yaitu Batanghari, Merangin, Kota Praja, Jambi, serta Kecamatan Kerinci Hulu, Tengah, dan Hilir. Kelanjutan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tersebut pada tanggal 19 Desember 1958, Mendagri Sanusi Harjadinata mengangkat dan menetapkan Jamin G.R. Datuk Bagindo Jambi sebagai gubernur. Presiden yang ditugaskan sebagai Gubernur Provinsi Jambi dengan SK
nomor UP strip 5 strip 8 strip 4. Pejabat gubernur pada tanggal 30 Desember 1958 meresmikan berdirinya Provinsi Jambi atas nama Mendagri di Gedung Nasional Jambi, sekarang Gedung BKOW. Kendati de jure, Provinsi Jambi ditetapkan dengan Undang-Undang Darurat 1957 dan kemudian Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Tetapi dengan pertimbangan sejarah asal-usul pembentukannya oleh masyarakat Jambi melalui BKRD, maka tanggal keputusan BKRD tanggal 6 Januari 1957 ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jambi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 1970, tanggal 7 Juni 1970, tentang Hari Lahir Provinsi Jambi. Adapun nama presiden mulai dari masa kolonial sampai dengan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu adalah O.L. Helfrich, dan pada tanggal 1908 sampai 1910, 2 tahun kemudian, sebagai gubernur adalah Angie Lambert, dan seterusnya yaitu adalah Hating, Kamerling, Quest, dan Petri, Portman, Van Dogen, Azerman, Van Nisse, Ten Bots, Van der Molen, Chris Heffer, dan pada tanggal 1940 dan sampai 1942 yaitu adalah Rivers, dan tahun 1942 sampai 1945 Jepang masuk ke Indonesia termasuk Jambi. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Presiden Jambi yaitu Dr. Segaf Yahya tahun 1945, terus 1945 sampai 1950 yaitu Inukar Inukartapati, terus selanjutnya adalah Baksan, terus Husein Puang Limbaro, Sudono, Jamin Datuk Bagindo, yaitu pada tahun 1954 sampai 1957 yang sebagai akting gubernur, dan pada tanggal 6 Januari 1957 BKRD menyatakan Residen Jambi menjadi provinsi. Nah, 8 Februari 1957 peresmian provinsi dan kantor gubernur di kediaman residen oleh Ketua Dewan Benteng pembentukan provinsi diperkuat oleh putusan Dewan Menteri tanggal 1 Juli 1957. Nah, begitulah penjelasan dari saya mengenai sejarah berdirinya Provinsi Jambi. Mungkin banyak sekali eh, penyampaian saya yang kurang. Maka dari itu saya mohon maaf dan terima kasih. Sekian dari saya. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.